Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Sidang Jumat rahimakumullah, karunia dan nikmat Allah tentu tak terhitung adanya. Terlebih nikmat iman yang insya Allah akan menghantarkan kelak orang-orang beriman ke dalam surganya Allah. Tidak semiliar setriliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kiranya nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Semoga kita bagian dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia dan Allah muliakan, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman kelak, yang terus berupaya meneruskan risalah perjuangannya seraya tentu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tak lupa khotib berwasiat kepada diri pribadi khusus dan kepada hadirin pada umumnya, agar kiranya kita terus berupaya menjadikan iman dan takwa adalah penggerak dalam setiap dimensi hidup kita. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan dengan penuh kesadaran, kefahaman, keikhlasan, sehingga tidak ada beban dan keterpaksaan. Yang ada insya Allah justru kenikmatan. Seraya tentu larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita jauhi, karena pasti mudarat buat kita di dunia terlebih di akhirat nanti. Izinkan khotib pada kesempatan khutbah siang kali ini menyampaikan topik khutbah, iman adalah bagian untuk memperkuat imun. Sidang Jumat rahimakumullah, upaya kita di tengah pandemi ini memperkuat imun tentu banyak caranya. Antara lain dengan memperbanyak makanan-makanan yang punya nilai gizi dan nutrisi, istirahat yang cukup, menjaga temperatur pemikiran agar tidak pesimis dan depresi. Dan satu lagi adalah menjalin relasi atau hubungan yang baik dengan Allah, atau dengan kata lain menjaga temperatur spiritualitas kita antara kita dengan Allah. Bagaimana upaya menjalin hubungan yang baik dengan Allah untuk memperkuat imun kita? Di antaranya adalah dengan 6 hal. Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperbanyak istighfar, banyak taubat, maka insya Allah hati ini menjadi bersih, jiwa ini menjadi bersih adanya. Ketika hati ini menjadi bersih, jiwa ini menjadi bersih, maka secara otomatis imunitas kita pun akan naik adanya. Allah mengingatkan kita, surat Al-Imran 133 yang tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kepada ampunan Allah. Inti ayat ini adalah jangan sampai kemudian kita lengah dalam segala dimensi hidup ini, kemudian tidak meminta ampun kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah. Karena tidak mungkin ada temperatur batin yang tenang, karena tidak mungkin ada imunitas iman yang baik tanpa adanya kita meminta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperkuat imun dalam perspektif spiritual adalah dengan bersedekah. Jamaah yang Allah muliakan, ketika kita bersedekah, maka ada perasaan bersyukur, ada perasaan puas untuk menolong sesama. Dalam perspektif psikologi, ketika kita bersedekah, kita melepaskan hormon endorfin, lalu memproduksi hormon dopamin. Hormon endorfin adalah hormon kecemasan, hormon yang mengindikasi kepada depresi, ketakutan, kekhawatiran. Sementara kebalikannya, hormon dopamin adalah hormon ketenangan, ketentraman.
Maka ketika kita bersedekah, ada rasa puas di dalam hati kita mau membantu orang lain, sehingga memunculkan atau memproduksi hormon dopamin yang membuat kemudian kita menjadi tenang, senang, nyaman, bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala karena bisa menolong kepada sesama. Yang ketiga, bagaimana memperkuat relasi kita dengan Allah di tengah-tengah pandemi adalah dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 153, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Innallaha ma'as-sabirin." Bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan melalui sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar adanya. Ketika kita memiliki sifat-sifat yang sabar, maka kita sebenarnya tidak akan mempertegas bahwa kita mengeluh akan apa yang sudah Allah takdirkan, Allah putuskan. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada peristiwa yang bernama musibah kecil maupun besar, itu semua sudah dicatat, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, tahun 2020 dan 2021 akan terjadi pandemi corona, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami ini, insya Allah kita memiliki kesabaran, kita memiliki keridhaan. Sabar dan ridha insya Allah akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang keempat tentu adalah zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati ini menjadi tenang. Ketika hati menjadi tenang, imunitas pun akan meningkat. Di mana kita mengingat Allah? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya kalau bisa 24 jam kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak mengingat Allah, maka ketenangan akan didapat dan imunitas pun akan naik dengan sendirinya. Dan yang kelima adalah doa. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW beritahu kita semuanya, la taruddu qada'a illa bidua. Tidak ada yang bisa merubah takdir dan keputusan Allah kecuali adalah doa. Ketika kita keluar rumah lalu kita berdoa kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Penyerahan diri kepada Allah inilah yang membuat kemudian kita tenang dengan perlindungan Allah, karena kita yakin perlindungan terbaik adalah perlindungan Allah, bukan perlindungan manusia. Mohon maaf, prokes ini hanya wasilah saja. Hakikatnya sang pelindung yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta perlindungan kepada Sang Maha Pelindung, maka akan tenang, dan ketika akan tenang, imunitas pun akan naik adanya. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Dengan ikhlas insya Allah temperatur batin akan terjaga dengan baik, imunitas pun insya Allah dengan sendirinya akan baik. Mari kita mengamalkan surat Al-An'am ayat 162. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna salati, sungguhnya salat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mindset orang sudah seperti ini, maka 24 jam dia sedang beribadah kepada Allah, 24 jam dia sedang mengabdi kepada Allah. Ketika ini sudah dilakukan, maka temperatur iman akan baik, dan temperatur iman baik korelasinya adalah imunitas tubuh pun akan menjadi baik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzrahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah sallallahu ala nabi qadiman faqala Allah ta'ala inna Allah wa
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك نرجع أمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر